Jadi ingat kepada Allah itu artinya ingat dengan segala sesuatunya kita. Ingat dengan aturan-aturannya, ingat dengan larangan-larangannya, ingat dengan perintahnya. Maka ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, ingat kita. Ingat bilang orang banyak. Nah, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa khaffat alaihimul malaikah, kecuali para malaikat mengelilinginya. Amin. Semoga para malaikat di sini betul-betul mengelilingi kita. Alaihimul malaikah, maka malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Ini yang dikehendaki oleh Ustaz Muhammad insyaallah, dan dikehendaki juga oleh kita. Amin. Kita akan dinaungi oleh rahmat di sini, diliputi oleh rahmat. Wa nazala alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Pak, nanti perlu dipertanyakan. Kalau saya ngomong begini, kemudian kita zikir kepada Allah, setelah pulang malah tambah kacau, itu perlu dipertanyakan. Ada apa ini kok? Aku habis pengajian kok sampai ke rumah kok malah bukan semakin tenang, malah kacau. Tapi bisa jadi kacaunya setelah datang pulang dari sini, dia pulang ke rumah, kemudian dia merasa menyesali, merasa tersentuh oleh ucapan saya. Amin. Dia menyesali selama ini, ya Allah, terlalu banyak betul dosa dan kemaksiatan yang sudah saya lakukan. Maka ampuni saya. Tidak tidur dia pada malam itu, karena dia takut besok dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia akan merasa sekecil apapun dosa itu bagi dirinya itu adalah besar dosa itu. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia tidak pernah menganggap kecil akan dosa-dosa. Dia tidak akan pernah menganggap remeh dosa-dosa. Saking takutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Coba Pak. Para malaikat berkeliling di sini. Kemudian Allah akan meliputi rahmat di sini. Kemudian akan turun sakinah kepada kita, ketenangan kepada kita, dan setelah itu Allah membangga-banggakan kita. Tuh lihat di Tengin Baru, di depan rumahnya Ustadz Muhlis, itu ada orang yang kumpul-kumpul. Kemudian mereka mengingat-ingat aku, menyebut-nyebut aku. Itu diomongkan, dibicarakan, disebut-sebut nama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini termasuk ingat juga Pak, dalam rangka kita mengingat diri. Karena begini, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Begitu ya? Kata pepatah begitu, atau qaulul hikmah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud zikir itu adalah, yang zikir yang sesungguhnya itu adalah zikir dengan pengenalan, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir anggota tubuh kita zikir. Itu disebabkan karena kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengenal diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat Allah. Betul Pak? Kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kita hanya bisa melihat bekas-bekas pekerjaan Allah. Termasuk diri kita. Bekas-bekas pekerjaan Allah itu artinya makhluk. Adanya khaliq itu karena ada makhluk. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali diri kita. Jangan sampai karena kita tidak kenal diri, tidak tahu diri bahasa kitanya, harusnya kita menjadi hamba, malah kita menjadi Tuhan. Kita menuhankan diri kita. Banyak itu kasusnya. Maka pertama, siapakah diri kita?
Pertanyaannya, siapakah diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Nah, itu diri kita itu. Diri kita itu adalah hamba. Dan abdi itu sudah pasrah sepasrah-pasrah. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa prinsip itu ya? Prinsip penghambaan kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu yang diibadahi, yang aku mengabdi kepadanya, gitu abdi ya, yang aku menghambakan diri kepadanya, illallah, kecuali Allah. Waj'al akhirat kalamina indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir perkataan kami ketika kami menemui kematian, indan tihai ajalina, ketika kami menghabiskan ajal kami, qaula la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang kita kehendaki. Dan itu selalu kita baca doa itu dalam setiap acara-acara kita. Waj'al akhir kalamina indan tiyai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ingat lanjutannya. Ahyina 'alaiha ya hayyu, ahyina 'alaiha, ya Allah, hidupkan kami di atas kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kita tidak bisa mati ketika ajal kita tiba dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau hidup kita tidak di atas kalimat la ilaha illallah itu. Maka doanya lanjutannya itu adalah ahyina 'alaiha ya hayyu. Ya Allah, hidupkan kami di atas kalimat la ilaha illallah itu. Wa amitna 'alaiha ya mumit, dan matikan kami di atas kalimat la ilaha illallah itu. Wa ba'asna yauma ya wa ba'asna biha, dan bangkitkan kami nanti di alam mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Wa ba'asna biha yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bangkitkan kami nanti dengan kalimat la ilaha illallah pada hari la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat sedikit pun harta kekayaan kami yang kami cari selama ini mati-matian. Pada hari itu tidak bermanfaat. Anak-anak kami yang kami sayangi sama sekali tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan pertolongan. Maka bangkitkan kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, saya tidak akan membicarakan wa amitna 'alaiha, matikan kami di atas la ilaha illallah, atau bangkitkan kami di atas la ilaha illallah. Saya tidak akan membicarakan itu karena kita belum mati, belum menjalani kematian, dan kita belum dibangkitkan. Yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini adalah ahyina 'alaiha, hidupkan kami di atas kalimat la ilaha illallah, karena kita sedang hidup sekarang. Yang kalau kita hidup di atas kalimat la ilaha illallah, maka otomatis kita akan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Man asya ala syai'in mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu. Allahu Akbar. Nah, yang kita bicarakan sekarang, yang kita ingin ilmui sekarang itu adalah ahyina 'alaiha. Ya Allah, hidupkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pengennya kita. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu membawa konsekuensi bagi kita. Resiko, tanggung jawab. Pak, Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Abu Lahab tahu? Nah, tahu ya? Tahu mendengar cerita. Kalau kenal enggak ya? Cuma tahu.
Abu Jahal itu orang mana? Orang Arab. Siapa Abu Jahal itu? Abu Jahal itu tokoh masyarakat yang dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Abu Jahal, Abu Thalib, Bani Hasim, keturunan Hasim. Di situ ada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Itu dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Dan Ka'bah itu namanya Baitullah, rumah Allah. Jadi Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, dan abu-abu yang lain, orang-orang Quraisy itu sudah kenal itu nama Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, "Inni Rasulullah ilaikum," aku ini adalah Rasul kepada kalian, atau umirtu li'an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, liyashhadu, agar manusia itu bersyahadat Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya sama sekali tidak mau mengucapkan itu. Tidak mau, padahal dia orang Arab, dia juga yang menjaga Ka'bah pada saat itu. Keluarga yang menjaga Ka'bah. Orang-orang Quraisy di Mekah itu ya kenalnya Ka'bah, Baitullah, kenal. Tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena menurut Abu Jahal dan Abu Lahab berat ini kalimat ini. Kalau aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka aku harus ikut Muhammad. Itu yang jadi resiko. Gengsi lah. Aku tokoh masyarakat, aku pamannya Nabi Muhammad SAW. Yang aku banggakan Rasul itu, Muhammad itu aku banggakan ketika dia lahir. Aku sendiri yang mengangkatnya ketika dia lahir. Bangga, aku sebut-sebutkan nama Muhammad di depan orang. Tapi sekarang Nabi Muhammad kemudian menyuruh aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Gengsi lah aku kalau harus ikut Muhammad. Itu resikonya. Jadi resikonya ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita siap tunduk patuh kepada Allah dan tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siap? Insya Allah kita bukan Abu Jahal kan? Kita bukan Abu Lahab yang ngerti tapi tidak siap. Ngerti tapi tidak siap. Kenapa itu? Karena gengsi aku tokoh masyarakat. Yuk, kita perbaharui syahadat kita pada kesempatan ini dengan pemahaman bahwa aku siap tunduk patuh kepadamu ya Allah, dan siap tunduk patuh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ingatkan dalam hati bahwa syahadat kita ini bukan kaleng-kaleng. Bahasa kitanya begitu ya, bahasa anak mudanya ya. Bukan kaleng-kaleng syahadat kita ini, syahadat yang bujur-bujur, bilang orang Banjar. Benar-benar, sehingga kita berani mati di atas kalimat syahadat itu. Tidak ada yang bisa menukarkan dengan uang sebanyak apapun kalimat syahadat itu. Pokoknya aku harus mati di atas kalimat itu. Tunduk dan patuh kita hanya kepada Allah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang aku tunduk patuhi, tidak ada Tuhan yang aku takuti kecuali Engkau ya Allah. Siapapun yang memanggil aku, maka aku akan mendahulukan panggilanmu ya Allah. Kan begitu. Bahkan sampai bapakku sekalipun yang memanggil aku, kalau engkau manggil aku dan bapakku manggil aku akan mendahulukan engkau ya Allah. Gitu kan? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai Allah lebih dia cintai dari segala-galanya. Ini
harus dibuktikan. Maka bulan puasa kemarin kita kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, aku akuin bahwa Engkau yang memberikan rizki kepadaku. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kepadaku, ya Allah. Tapi buktinya kenapa? Kita masih takut kelaparan. Siapa yang mengira orang Tengin Baru itu jadi orang kaya? Banyak orang kaya di sini. Siapa yang mengira sebelum IKN? Tidak ada yang mengira. Ya, insya Allah, Allah zat yang memberikan rizki. Tidak ada yang mengira. Tapi pada kenyataannya kita masih takut. Kalau aku di PHK, gimana anak istri? Apa perusahaan itu Ar-Razzaq? Apa perusahaan itu yang memberikan rezeki kepada kita? Tidak. Kita yakin Allah yang memberikan rezeki. Qul man rabbus samawati wal ard. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa yang memelihara kalian? Siapa yang menciptakan kalian? Qul may yarzuqukum minas sama. Siapa yang memberikan rezeki dari langit kepada kalian? Maka semua kita sepakat yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Tapi pada kenyataannya kita masih menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, aku memang yakin Kau yang memberikan rezeki, ya Allah, aku memang yakin Kau yang menghidupkan dan mematikan aku, ya Allah, aku memang yakin Kau yang mengurus seluruh urusanku. Tapi kenyataannya aku masih menggantungkan diri kepada yang lain-lainnya. Maka astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Ahyina alaiha, hidupkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Siap tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ada berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada satupun ketetapan Allah, ketentuan Allah itu yang menyesatkan hambanya. Tidak ada satupun ketetapan Allah dan ketentuan Allah itu yang menyengsarakan umatnya. Wa mallahu bizallamin lil abid, dan tidaklah Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa tujuan diciptakannya kita itu adalah agar kita bahagia. Itu Pak. Halo? Halo? Tujuan diciptakannya kita ini agar kita bahagia. Sekali lagi, Allah tidak berbuat zalim. Kita diciptakan kemudian kita disuruh sengsara. Tidak mungkin. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya Pak? Allah Maha kasih sayang, Allah Maha pemurah. Kemudian Allah ciptakan kita dengan kasih sayangnya dan dengan kemurahan Allah. Tujuannya apa? Agar kita bahagia. Bukan yang lain-lain. Bapak, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Dan supaya engkau bahagia ya Adam, kata Allah, wa idz qulna ya Adam uskun. Hai Adam, kata Allah. Qulna ya Adam uskun. Hai Adam, uskun. Berdiamlah kamu. Wa qulna ya Adam uskun. Apa namanya? Diamlah kamu, tinggallah kamu di surga itu. Wa kula minha, dan makan apa saja yang ada di surga itu. Raghadan hai susutuma, sesuka kamu, di mana saja. Pokoknya terserah kamu. Berarti Allah supaya apa? Menciptakan Adam supaya bersenang-senang. Allah tidak menghendaki kita ini bersusah payah, tidak.
Tapi satu kata Allah, wala taqrabu hadhis syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, maka siap-siap kamu sengsara. Ya Pak? Maksudnya apa? Allah mau menciptakan kita agar kita bahagia. Allah mau memanjakan kita. Apa saja yang kita mau itu Allah akan datangkan. Sebagaimana Adam alaihissalam tadi. Makan apa saja, terserah kamu. Apa saja yang kita mau Allah akan penuhi. Cuma satu, kalau Adam tadi dilarang mendekati sajarah, dilarang mendekati pohon, maka pelajarannya bagi kita, jangan pernah menganggap enteng sekecil apapun kemaksiatan itu. Maka kalau sudah kita melakukan kemaksiatan, maka yang terjadi itu adalah Allah tidak lagi memanjakan kita. Itu kemudian diserahkan kepada diri kita. Kalau mau makan kita mencari, kita harus nyangkul, kita harus panas-panas. Gara-gara apa? Kita sudah melakukan kemaksiatan. Mungkin kita tidak merasanya. Sekali lagi tadi, tidak menganggap remeh sekecil apapun dosa. Maka inilah yang terjadi kemudian, ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut terhadap kesengsaraan, terhadap kekhawatiran, terhadap kelaparan, tidak akan pernah takut. Jadi kuncinya jangan pernah maksiat. Allah menciptakan kita untuk bersenang-senang. Maka saudaraku, apapun kemudian yang Allah turunkan kepada kita, la ilaha illallah, yang berupa perintah dan larangan, itu untuk kebaikan kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Apalagi berburuk sangka kepada salah satu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan pernah berburuk sangka terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun terakhir, termasuk kenapa kopiah hijau putih ini klarifikasi, termasuk khilafah. Saya ingin mengklarifikasikan kepada bapak-bapak bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Apa itu ajaran khilafah? Nanti akan kayak di Suriah, kayak di mana cerita. Itu berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Boleh pandanglah buruk si Saifuddin ini, boleh. Aku tidak suka sama Saifuddin. Tapi jangan tidak suka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka terhadap salah satu ajaran Allah. Bahkan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di sini sholat tarawih berapa rakaat? Pak? Di sini? 11. Maunya saya jawabannya yang 20. 23. 20 di sini? 11. Oh 8, 11. Ada bacaan Bilal? Ada di situ biasa sebut kita Al-Khalifatul Awwal. Ada dibaca? Di sini? Ada ya? Nah. Al-Khalifatul Awwal, apa itu artinya? Khalifah. Muncul seorang hamba Allah namanya Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung, yang ingin kemudian mengingatkan kepada umat manusia bahwa umat Islam dulu pernah jaya di bawah kepemimpinan seorang khalifah namanya Abu Bakar Siddiq, di bawah kepemimpinan seorang khalifah namanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Muncul
di Lampung sana, kemudian mengingatkan umat, ayo kita kembali kepada jalan yang dulu pernah ditapaki oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang dibaca pada bulan Ramadan oleh kita, Al-Khalifatul Awal, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dibaca oleh kita. Tapi kenapa kita ketika mendengar kata khilafah, ketika kita mendengar khalifah, kita benci? Ada apa ini? Katanya kita sudah bersahadat, sudah siap kita menerima apapun yang datang dari Allah, sudah siap kita menerima apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Al-inqiyadu al-khudu wal inqiyadu bima ja'a bi Rasulullah SAW. Al-khudu wal inqiyad, kita tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa nanti akan muncul lagi kepemimpinan yang dulu pernah dipimpin oleh orang Islam. Rasul yang ngomong, Pak. Kemudian ketika ada orang yang muncul menggaungkan itu, jangan dibenci, dukunglah dia. Karena dia menggaungkan salah satu ajaran yang dilupakan oleh umat Islam. Pak, paling tidak memaafkan kami kalau kami tidak bisa menyampaikan bahwa ajaran Islam ini betapa sucinya sesungguhnya ajaran Islam itu. Cuma kaminya saja mungkin yang tidak bisa menyampaikan kesucian itu. Kaminya saja yang kotor, kaminya saja yang kurang berakhlak mungkin. Kaminya saja yang menyampaikannya dengan kasar, menyinggung perasaan orang. Tapi ajaran ini ajaran dari Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali, sahabat Rasul. Tapi catatan pentingnya sekarang, catatan pentingnya, apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas-jelas kita tahu jelas kita. Jejak rekam jejaknya ada pada zaman dahulu, kekhalifahan itu. Ada kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, dan seterusnya sampai tahun 1924. Ada rekam jejaknya. Kemudian kita mau tolak. Ya paling tidak sih kalau memang tidak mau, kalau memang tidak mau, paling tidak jangan menghalang-halangi. Ya sudduna an zikrillah, mereka menghalang-halangi dari ingat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah Pak ya. Nah, maka melalui mimbar ini, melalui acara ini, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus mengklarifikasi bahwa khilafah yang kami sekarang sedang berjuang untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi itu adalah bagian daripada ajaran agama Islam. Kalau Bapak tidak bisa memperjuangkannya, dukung kami dengan doa. Ya Allah, segera mudahkan tegaknya kembali kepemimpinan umat Islam, supaya umat Islam ini jangan diombang-ambing. Kasihan Pak umat Islam. Itu Palestina, kalau kita punya kepemimpinan tunggal, satu kepemimpinan kita, selesai Palestina itu. Siapa yang peduli sekarang sama Palestina? Gara-garanya apa? Kita tidak punya pemimpin dunia, pemimpin umat Islam. Tapi kalau kita punya satu kepemimpinan, kepalanya satu, maka tangan kaki kita akan bergerak untuk membantu anggota yang lain. Itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'min kal jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang lainnya yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan terpanggil untuk merasakan sakit. Bisyahri wal humma, dengan demam dan panas. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sekali lagi mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menjadikan diri kita ini lebih baik, mudah menerima apa yang datangnya dari Allah, mudah melaksanakan ketaatan, dan dimudahkan juga untuk meninggalkan kemaksiatan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.